Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Alangkah lebih baiknya jika mereka terdidik menjadi sosok yang memiliki semangat tinggi dan juga wawasan yang luas. Namun, saat ini pekerja anak menjadi salah satu masalah sosial yang telah menjadi isu global bagi bangsa-bangsa di dunia. Banyak anak-anak yang akhirnya terpaksa melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu dan juga membahayakan tumbuh kembang anak. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melawan pekerja anak? Hari ini sudah hadir melalui ruang virtual Zoom narasumber kita, Bapak Henry Gunawan MHMkom, yang juga merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Wah, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, sehat luar biasa hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat diberikan Betul, betul, kesehatan dan betul. juga meskipun ya hari ini melalui ruang virtual Zoom Pak, tapi ini tidak mengurangi antusias kita nih Pak hari ini karena kita Pak hari ini akan membahas salah satu tema yang cukup ramai juga, ini terkait dengan seruan generasi lawan pekerja anak. Nah, Pak, kita langsung aja nih, Pak. Karena ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Bapak selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Siap ya, Pak? Ya, Nah, baik nih Pak. Saat ini Pak, kadang seringkali kita melihat banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur Pak dipekerjakan, baik itu secara paksa maupun mungkin karena tuntutan ekonomi dari pihak keluarganya. Seringkali kadang kita juga di pinggir jalan ya Pak melihat banyak sekali pekerja-pekerja anak kecil. Nah, tanggapan Bapak nih selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten apa Pak? ya. Yang pertama memang kami ingin mengucapkan ini masih dalam satu rangkaian panjang Hari Dunia Menentang Pekerja Anak ya. Iya, 12 Juni kemarin ya, betul. harinya memang dalam rangkaian Hari Dunia Menentang Pekerja Anak ini kami juga akhirnya melihat secara langsung bagaimana anak-anak yang itu sepertinya ada hak-haknya yang akhirnya tercerabut dari kesehariannya. Salah satunya ketika dia dipaksa untuk terjun ke jalan, lalu di beberapa kasus kita temukan ada anak-anak yang itu dieksploitasi secara ekonomi, terjun ke jalan, lalu dalam beberapa kegiatan akhirnya hak-haknya salah satunya adalah pendidikan tidak terpenuhi. Nah, betul. Nah, ini yang kemudian kami lihat dan ini sepertinya perlu ada kerjasama dari banyak sekali stakeholder yang punya concern yang sama terkait dengan anak agar memang hal-hal yang kemudian kita temukan salah satunya dengan adanya anak-anak yang akhirnya dipekerjakan termasuk juga menghilangkan hak-haknya untuk bisa tumbuh kembang dengan baik, maka ini yang kemudian bisa kita dorong secara bersama-sama agar tidak terus terjadi. Karena ini terus digaungkan hampir setiap tahun, hampir setiap hari bahwa ketika anak-anak itu tercerabut hak-haknya, salah satunya hak untuk tumbuh kembang, karena dia dipekerjakan, maka hak ini yang perlu diperjuangkan oleh setiap orang dewasa hari ini agar tentu saja kita punya mimpi yang besar di masa depan ada 2045 Indonesia emas. Kalau kemudian hari ini anak-anak tidak diberikan haknya sebagai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, maka yang kita khawatirkan di masa depan nanti anak-anak yang tidak mendapatkan masa kecilnya dengan baik, tidak mendapatkan hak bermainnya di masa kecilnya, maka yang kita khawatirkan nanti di masa depan dia akan mencari hal-hal yang kemudian seharusnya didapatkan hari ini. Lalu akan ada
luka-luka pengasuhan di masa depan yang akan berdampak pada bagaimana tumbuh kembang anak-anaknya di masa depan. Baik, jadi Ini memang ada ya Pak multi ya. efek sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu efek ketika memang anak dipekerjakan ya Pak ya, memang sebelum waktunya. Ya, Salah satunya memang betul. tadi yang paling krusial adalah tentang bagaimana anak ini mendapatkan hak pendidikan. Tentunya ya Betul Pak, sekali. saya juga setuju dengan statement Bapak untuk mencapai untuk mencapai Indonesia emas Pak. Tentunya kita memerlukan generasi emas juga nih. Dan generasi emas ini kan juga memerlukan salah satunya pendidikan yang baik, lalu tingkat aspek-aspek lainnya juga yang mendukung nih Pak demi tercapainya Indonesia emas di 2045 nanti. Namun Pak, selain hal yang tadi Bapak sampaikan nih, ada nggak sih Pak dampak negatif lain yang mungkin ini juga menyerang pada psikis anak nih Pak, jika anak tersebut ini dipekerjakan sedari dini? Ya, ada dampak-dampak yang luar biasa yang nanti akan berdampak pada anak ya. Salah satunya adalah ketika si anak sudah merasakan nyaman bekerja di usia anak, di usianya hari ini, yang seharusnya dia belajar bermain dan sebagainya, maka dampaknya adalah dia tidak akan ingin lagi untuk sekolah, dia tidak akan melanjutkan lagi belajarnya. Kalau itu kemudian terjadi dan berlanjut, maka yang kita khawatirkan anak-anak akan putus sekolahnya. Nah, kalau sudah putus sekolah, maka hak pendidikannya ketika itu tercerabut, maka akan kita khawatirkan di masa depan dia tidak memiliki modal yang kuat dari sisi skill, kemampuan, knowledge, dan lain sebagainya untuk kemudian bersaing di masa depan. Nah, ini yang kemudian salah satu efek yang kita khawatirkan. Kemudian efek kedua, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang itu kita lihat membahayakan, baik secara fisik maupun kesehatan si anak. Nah, misalnya, ada anak yang kita temukan bekerja untuk kemudian di pinggir jalan. Ada anak-anak yang jadi badut Nah, misalnya. Nah, ketika anak-anak di jalan, nyamannya mereka di jalan, kemudian dengan bagaimana kerasnya hidup di jalan, berbenturan dengan banyak sekali orang-orang dewasa di sekitarnya, maka ada sisi-sisi psikologis yang kemudian nanti akan terganggu, di mana seharusnya masanya adalah bermain, tapi kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di jalan, lalu dia melihat itu sebagai pekerjaan yang ada peluangnya, kan hampir setiap hari akan ada uang yang masuk, akan ada pemasukan yang masuk. Nah, itu yang kemudian nanti akan dia pikir bahwa dengan dia datang ke jalan, ini uang bisa masuk. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang kemudian kita khawatirkan juga membahayakan. Misalnya, di salah satu kasus yang kemudian kami dampingi, ada anak yang, ini kejadian di daerah selatan, ada anak yang usianya masih sekitar 14-16 tahun, itu bekerja menjadi nelayan, membantu orang dewasa. iya. Nah, sayangnya anak-anak ini mendapatkan uang, lalu uang itu dikumpulkan, dibelikan handphone. Hmm. Jadi mereka sudah punya target-target untuk membeli sesuatu yang kemudian itu tidak ada hubungannya dengan rencana masa depan. Oke. Nah, ketika dia nyaman dia bekerja di sebagai membantu nelayan di sana, dia dapat uang setiap hari. Ada satu momen di mana ketika kita tanyakan kenapa berhenti sekolah, kan sudah kerja. Kalau sudah kerja, sudah dapat uang. Uangnya buat apa? Buat beli handphone. Ngapain aja di apa yang dipelajari di handphone? Main game sama teman-teman. Nah, ini yang kemudian kami lihat sepertinya ada yang perlu diberikan pemahaman yang kuat termasuk kepada orang tuanya dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Kalau kemudian ini kita berikan pemahaman-pemahaman ini, ya harapan kita memang dampak-dampak psikologis, dampak-dampak yang kemudian negatif terhadap anak, ini bisa kita tekan sekuat-kuatnya sehingga keinginan untuk terus berjuang dari sisi pendidikan, ini bisa kita jadikan harapan bagi anak-anak hari ini. Kalau itu kemudian jadi harapan bersama, ya maka mimpi-mimpi kita tentang bagaimana Banten di masa depan, Banten sehat dan lain sebagainya, dengan adanya
anak-anak yang sehat, baik itu secara fisik dan psikologisnya, maka harapan itu bisa kita dapatkan Nah, dengan tentu saja dengan gerakan yang bersama-sama ini. baik. Pak, kalau untuk di Banten sendiri nih, Pak, terkait dengan kasus pekerja anak ini bagaimana nih, Pak? Iya, di awal 2020, sekitar 2023 kemarin kita lakukan beberapa pendampingan yang itu ada anak yang itu bekerja di sektor nelayan. Hmm. Kemudian ada juga beberapa yang bekerja di sektor perkebunan. Tapi memang akhirnya kita melihat ya di Banten sendiri memang sudah ada pergub terkait dengan pelarangan di sektor industri ya. Jadi di Pergub nomor 28 tahun 2016 itu kaitan dengan tidak adanya pekerja anak di sektor Hmm. industri. Karena kalau ini kemudian terus dilanjutkan, maka akan ada dampak-dampak kesehatan, dampak-dampak keselamatan si anak. Nah, untungnya kita memang sudah punya pergub itu. Namun, ada sisi lain yang kemudian kita lihat perlu dikuatkan. Salah satunya dengan melihat bagaimana anak-anak hari ini dikuatkan dari sisi ekonomi keluarganya. Nah, itu dia. Nah, ketika itu sisi ekonomi keluarga itu dikuatkan, ada beberapa anak-anak yang kita lihat dijadikan tulang punggung Ya. untuk kemudian dari sisi ekonomi eksploitasi sekuat-kuatnya, lalu itu dinikmati oleh keluarganya. Nah, anak-anak seperti ini yang kemudian kita lihat ada di jalanan hari ini. Betul. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk lain yang itu kemudian ada yang kemudian kita temukan memang jadi babysitter misalnya di tetangga ya, di Hmm. tetangga. Kemudian ada juga beberapa anak-anak yang itu bekerja di apa tadi ya, ada yang di lapangan tuh di jalan jadi badut, kemudian ada yang memang di beberapa home industry kecil. Tapi memang akhirnya kalau coba kita petakan ada beberapa bentuk pekerjaan-pekerjaan yang itu sepertinya memang masih cukup aman untuk anak-anak. Hmm. Cukup aman tuh dia tidak mengganggu jam sekolahnya. Kemudian batas waktu pekerjaannya tidak lebih dari 3 jam. Kemudian ada disesuaikan juga dengan umur. Nah, ini yang memang tidak membahayakan ya, tidak membahayakan dan juga tidak mengganggu aktivitasnya sebagai anak yang memang usianya di bawah usia 18 tahun. Nah, kalau itu kemudian kita temukan ada beberapa titik-titik lokasi yang memang kita temukan seperti itu. Tapi sebagian besar kalau kita lihat memang salah satu bentuk faktor yang kemudian membuat anak-anak ini akhirnya menjadi pekerja anak adalah salah satunya tentu saja tuntutan ekonomi di keluarga. Walaupun ada beberapa yang kita temukan karena keinginan si anak melihat Ya. temannya mendapatkan uang, melihat temannya bekerja dan mendapatkan sesuatu dari pekerjaan Hmm. itu, dia ikut-ikutan lalu mendapatkan hasil yang diharapkan Ya. seperti itu. Jadi, Tapi yang kita lihat sih beberapa bentuk-bentuk seperti itu. mm-mm. Baik, memang jadi ada beberapa juga ya Pak, apalagi kan kemarin nih sehabis libur panjang ya. Ini juga banyak Betul. anak-anak yang akhirnya, aduh dibanding ngegame aja mungkin atau semisal melihat temannya akhirnya membantu orang tuanya dalam sektor perdagangan gitu, akhirnya juga ikut turut serta. Namun gitu Pak, banyak juga yang memang yang jadi masalah adalah tadi generasi sandwich ya Pak ya. Memang yang menjadi tulang punggung nih ya. Ini di Betul. Indonesia ini ya. Ada banyak sekali generasi sandwich dan yang tadi yang paling penting adalah bagaimana caranya nih untuk memperkuat ekonomi dari keluarganya ya Pak ya. Betul, Jadi betul ini sekali, perlu betul. pemahaman ya Pak untuk kepada masyarakat terlebih khusus gitu. Iya, pentingnya memang ada banyak sekali dorongan-dorongan dari masyarakat ya, yang kita kita lihat misalnya di kedinasan sendiri misalnya di dinas sosial itu ada rehabsos, kemudian ada beberapa bantuan-bantuan TKH dan sebagainya yang itu mendorong agar ekonomi keluarga bisa kuat. Nah, selain itu memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 72 upaya perlindungan itu bukan hanya dilakukan oleh lembaga, bukan hanya dilakukan oleh kepolisian misalnya atau dari Komnas saja, tapi ada unsur masyarakat atau komunitas di dalamnya, baik itu perseorangan maupun kelompok. Jadi ketika melihat ada anak yang itu menjadi pekerja, apalagi itu membahayakan
baik itu secara fisik maupun mental si anak, maka setiap orang punya hak dan juga punya kewajiban untuk memberikan perlindungan yang sama kepada anak-anak hari ini. Baik, Pak. Kemudian nih Pak, tadi juga kan memang ini bukan menjadi kewajiban dari Komnas Perlindungan Anak aja nih Pak ya, tapi ini juga menjadi salah satunya juga kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari masyarakat, dan terlebih lagi tadi ini juga salah satunya yang paling penting keluarganya. Kemudian nih Pak, bagaimana strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih Pak tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dari pekerjaan yang memang tidak pantas? Ya, ada beberapa langkah-langkah yang kita upayakan. Salah satunya ada dua langkah yang memang cukup perlu dilakukan secara intens. Yang pertama adalah kita perlu melakukan upaya preventif secara bersama-sama dan tentu saja kolaborasi. Jadi ketika itu jadi program bersama, kita lakukan pemetaan di mana titik-titik yang itu rentan terkait dengan pekerjaan anak. Misalnya ada beberapa titik di Kabupaten Serang yang itu dalam satu lingkup yang sama di dalam area sebuah industri, kemudian ada beberapa titik-titik misalnya di daerah utara dan juga selatan yang itu sektor perkebunan dan juga nelayan. Nah, ada beberapa titik-titik yang perlu kita lakukan pemetaan di awal agar upaya kita dari sisi preventif dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk kampanye bersama terkait dengan bagaimana menghentikan pekerja anak ini itu bisa dilakukan ketika memang upaya kolaborasi itu dimulai dengan niat yang sama. Jadi ketika niat kita sama untuk menghentikan pekerja anak di Banten, lalu kita lakukan pemetaan secara bersama-sama, maka langkah dan upayanya tentu saja akan bisa bersinergi dan gerakannya jadi gerakan bersama. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ada sisi pemberdayaan perempuan di dalamnya, menguatkan keluarga, menguatkan ibunya, baru kemudian nanti melindungi anaknya. Kemudian dari dinas sosial juga menguatkan bagaimana sisi sosial ketahanan keluarga dari sisi ekonominya. Kemudian ada juga misalnya dari dinas pendidikan yang itu menguatkan bagaimana pendidikan anak-anak. Ada sisi pendidikan baik itu formal, informal maupun non-formal yang memang itu bisa kita dorong secara bersama-sama. Jadi kalau itu jadi gerakan bersama, maka langkah kita dari sisi preventif ini akan jelas dan terukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada upaya-upaya advokasi yang harus kita lakukan. Ketika kita lihat ada anak yang itu menjadi korban, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun dieksploitasi secara fisik, maka tentu saja kita harus juga melihat itu sebagai sebuah kasus yang tidak hanya kasuistik saja. Bisa jadi ada satu anak yang ini ada kaitannya dengan kasus-kasus lain. Misalnya, ada anak yang itu dieksploitasi secara ekonomi, di bawah saja misalnya dipekerjakan, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Maka APH perlu kita juga lakukan penguatan juga, misalnya kita gandeng APH, aparatur penegak hukum di sini, misalnya ada unit PPA di Polres, kemudian ada kalau pelayanan ada UPTD misalnya, kemudian ada banyak sekali lembaga-lembaga perlindungan anak yang itu punya concern terkait dengan pekerja anak. Kalau itu kemudian kita lihat ada kaitan dari sisi hukumnya, maka kita lakukan advokasi secara bersama-sama. Nah, ketika itu menjadi concern bersama, upaya preventif kita dorong bersama-sama, upaya advokasi juga kita dorong secara bersama-sama, maka langkahnya nanti akan saling beriringan, secara simultan nanti akan membentuk bagaimana peta perlindungan anak di Provinsi Banten, terutama pekerja anak ini bisa kita dorong agar bisa ditekan serendah-rendahnya, sehingga pekerja anak di Banten itu bisa 0%. Harapannya bisa sampai ke situ. Harapannya jadi pekerja anak di Banten ini 0% ya Pak ya. Dan Ya. juga tadi ini butuh sekali perhatian dari masing-masing keluarganya. Bagaimana untuk kita nih sama-sama ya Pak meraih atau mencapai Indonesia emas nanti. Makanya generasinya nih kita godok dulu gitu ya. Tapi bukan digodok dengan hal-hal yang nggak baik gitu ya Pak ya.
Nah, baik Pak Henry, nggak kerasa Pak, sudah 20 menit kita berbincang. Siap. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini nih Pak, boleh dikasih closing statement Pak kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini, seruan generasi lawan pekerja anak. Silakan Bapak. Ya, yang pertama tentu saja kami berharap langkah untuk menghentikan pekerja anak ini jadi langkah bersama setiap orang, setiap individu, setiap bagian kelompok dari masyarakat itu punya peran yang sama untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang, baik itu perseorangan maupun kelompok, bisa memberikan perlindungan kepada anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika frekuensi kita sama, ketika keinginan kita sama, niat kita sama untuk berikan perlindungan kepada anak, maka harapannya ini kita bisa teruskan dalam bentuk program. Ketika program untuk menghentikan pekerja anak ini jadi program bersama, maka akan ada upaya sinergi membangun kerjasama antar satu lembaga dengan lembaga yang lain, satu komunitas dengan komunitas yang lain, dan kita akan bisa memetakan bagaimana titik-titik mana saja lokasi-lokasi terkait dengan kekerasan terhadap anak itu terjadi, eksploitasi terhadap anak itu terjadi, termasuk juga di titik-titik mana lokasi yang rentan terdapat anak-anak yang itu dipekerjakan. Nah, kalau itu kemudian kita lakukan secara bersama-sama, harapannya ini menjadi gerakan bersama, jadi gerakan yang tidak hanya dilihat sebagai bentuk-bentuk reaktif dari respon kasus misalnya. Jadi kalau ini jadi gerakan bersama, niatnya sama, akan kita dorong. Harapan kita tentu saja Indonesia Emas itu bisa kita kejar. Indonesia Emas itu tidak menjadikan kita menjadi cemas, tapi Indonesia Emas di mana masa-masa terbaik di masa depan itu dipimpin oleh anak-anak yang tidak menjadi korban hari ini. Baik, terima kasih Pak Henry ya. Dengan tadi kita membentengi anak-anak kita agar tidak masuk atau terjerumus ke dalam pekerja anak ya Pak ya. Tentunya ini kita bisa menggapai Indonesia Emas, bukan Indonesia cemas. Betul. Baik, Bapak terima kasih Pak sudah berkenan nih Sama-sama, meluangkan waktunya sama-sama. beberapa menit untuk berbincang di bincang hari ini. Dan tentunya Pak, kami harap nanti semoga Bapak bisa datang nih ya langsung ke Studio Sultan TV. Dan ada banyak nih Pak pembahasan terkait dengan anak tentunya, khususnya di Provinsi Banten. Dengan senang hati, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Kami tutup terlebih dahulu. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Henry Gunawan yang merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan ini dapat memberikan manfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lurida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.